Penghapusan pasal pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP terkait pencemaran nama baik yang sebelumnya mungkin didakwakan akan gugur karena korban Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua telah meninggal dunia. Esensi dari pasal ini adalah melindungi kehormatan dan nama baik orang yang masih hidup. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan, "Kuno qiradatan khasiin." Jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk Guru Tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Wakulu dan dari, wakulu tap tabari, tabi tap. Wakulu dandang. Ini sebetulnya Gus Fuad ini terlalu gegabah dan terlalu blunder saya kira ketika membuat permohonan maaf. Setidaknya kalau mengutip kepada narasi yang pertama itu, bahwasanya yang namanya pencemaran nama baik itu adalah untuk menjaga hak orang yang masih hidup. Sementara Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus Al-Jufri itu kan sudah meninggal. Bahkan sebetulnya Gus Fuad sudah diberikan masukan masalah itu. Artinya semestinya yang melaporkan itu adalah orang yang dicemarkan itu. Kalaupun misalnya diwakili oleh keluarga putrinya misalnya, itu mesti ada surat kuasa. Kalau sudah mampus katanya kan begitu narasinya ya, saya mengulang saja. Apa mau kasih surat kuasa di alam barzah? Artinya kan aman-aman saja. Lalu di mana blundernya? Ya dua hal ya. Yang pertama adalah ini justru dalam narasi permohonan maafnya Gus Fuad itu kepada pihak-pihak yang merasa terhina. Dan sebelum itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan monyet-monyet itu adalah orang yang mengakal-ngakali bagaimana seseorang yang tidak layak jadi pahlawan dianggap layak untuk jadi pahlawan. Kira-kira siapa yang dimaksud itu? Berarti kan bisa jadi mensosnya. Wah, ini nyari-nyari perkara. Dari mulai monyet-monyetin orang meninggal, ini berubah menjadi monyet-monyetin orang hidup. Wah, hidup lagi pasalnya itu. Ini kan blunder, Pak. Artinya mestinya konsisten aja gitu. Yang dimonyet-monyetin ya udah Sis Al-Jufri aja. Kenapa harus berubah gitu? Kalau dilihat dari narasinya di awal kan pengkhianat lah atau apalah, sudah meninggal tidak bisa diusut, itu kan jelas ke situ. Tapi kenapa di narasi mohon maafnya malah meralat itu dan mengatakan yang disebut monyet bukan Sis Al-Jufrinya, tapi pihak-pihak atau upaya-upaya. Kalau upaya-upaya kan materi, Pak. Upaya itu kan langkah, bukan orang. Masa sebuah langkah mau disebut monyet, mesti kan pelakunya. Kira-kira kan begitu. Makanya permohonan maafnya kepada pihak-pihak itu. Ya ini kan malah menghidupkan lagi pasalnya, Pak. Tadinya sudah mati, sudah aman gitu. Artinya dengan jalur orang yang melapor tidak mungkin, orang yang memberi kuasa juga tidak mungkin. Lalu ngapain mohon maaf? Nah, dan blunder yang kedua itu, ya mohon maafnya itu. Jadinya kan agak-agak susah kita pahami seorang pejuang yang tidak takut apapun tiba-tiba mohon maaf gitu. Ya tiba-tiba mohon maaf itu nggak ada kalimat setelahnya gitu, bukan tiba-tiba mohon maaf begini, nggak, tiba-tiba kok mohon maaf. Kalau mohon maaf ini kan ya mungkin sebagai etika atau apa, iya layak bicara etika dalam kasus ini, kayaknya enggak ya, nggak ada etika-etikaan lah. Mohon maaf itu mungkin khawatir dipolisikan atau apa, kan jadinya ke situ orang berpikirnya, takut atau apa, ciut kicep, kan jadi begitu, Pak. Apalagi sebelumnya tinggi sekali ngegas, tiba-tiba ngerem mendadak itu bahaya juga. Jadi
orang ngerem mendadak itu bisa terjungkal juga gitu. Jadinya agak-agak ini. Jadi kalau misalnya lagi balapan udah mau finish lah bahasanya, disurak-surakin, supporter udah heboh, udah mau gol lah bahasanya, kok mundur. Nah ini agak-agak ini mengecewakan. Jadi ya kalau sudah tahu aman gitu, ya apalagi katanya siap PWI atau apa itu, siap mengawal atau apa. Ada apa mohon maaf, siapa yang mendesak untuk mohon maaf? Nggak ada orang merasa benar itu mohon maaf Pak. Orang mohon maaf itu sudah merasa salah. Ya, kalau sudah merasa salah ya salah itu ya apa ya salah, ya gimana lagi. Apalagi sebelumnya itu mengatakan ngegas sekali, ini kan sesuai Al-Quran sudah. Monyet-monyetin orang itu kan sesuai Al-Quran sudah. Kalau saya didesak mohon maaf ya sudah, desak aja, Al-Qurannya dirubah katanya. Waduh. Tapi kok tiba-tiba malah dilempar. Jadi saya ulangi lagi, mas perlu diulang-ulang ya, walaupun ini nggak banyak pengulangannya ya. Jadi kalau sudah tahu aman, mohon maaf itu menjadi mubadir gitu. Mubadirnya pun kontraproduktif, karena saya yakin akan lebih keren kalau tidak bergeming gitu. Sudah sekelas wakil MPR ya, atau pimpinan MPR yang mendesak memohon maaf, tapi ya ngapain mohon maaf Pak? Masa harus takut kepada pimpinan MPR? Katanya takut kepada Allah kan. Nah Allah yang ngatur katanya kan. Yang menjaga atau yang ngapain itu Allah. Oh, takut kepada ketua MPR. Atau bukan karena takut, tapi cuma mohon maaf. Ya Allah wa'alam. Karena kadang-kadang, ya kalau dilihat dari pola berbahasanya yang sebelumnya ngegas ke Sis Al-Jufri, tiba-tiba bukan kan, bisa aja. Ya saya tidak takut, tapi ya mohon maaf saja, bisa saja ya. Dan tidak masuk hukum fikih juga, harus dihukumi ini takut, ini ciut, ini panik, ini apa, nggak masalah fikih juga itu. Kalaupun kita enggak itu bukan takut, ya nggak apa-apa juga, nggak dosa juga ya. Nggak melanggar kitab, nggak melanggar sunnah juga begitu, dan nggak mengancam pribumi juga kalau menarasikan begitu ya. Jadi kan kita ini sekarang sensitif dengan hal-hal yang anti sunnah, anti kitab, atau anti pribumi kan gitu. Itu mau kita bilang takut, mau kita bilang panik, mau kita bilang tidak, sama-sama nggak ada urusan dengan mengancam pribumi atau apalagi mengancam menjajah negara kita. Kayaknya bukan itu yang mengancam kita ya. Itu nggak ada urusan kayaknya dengan ancaman, itu mau urusan konten YouTube aja kayaknya kalau masalah itu. Kita bernarasi-narasi begitu-begitu, cuma ya itu tadi. Mahal sekali seorang Gus Fuad itu, mohon maaf itu mahal sekali. Kenapa harga yang mahal itu dibayarkan kepada sesuatu yang tidak perlu? Artinya kan gratis-gratis saja, kenapa harus mengeluarkan sebanyak itu gitu loh, sampai harus mohon maaf begitu, ngapain? Toh ternyata katanya aman saja, malah setelah mohon maaf bisa jadi hidup lagi. Gimana kalau mensosnya nggak terima, atau pihak-pihak yang mengusulkan itu nggak terima, dimonyet-monyetin? Wah malah jadi aktif pasalnya. Karena yang dimonyet-monyetin jadi orang hidup. Jangan salah, dulu pernah ada Habib Alawi itu kalau nggak salah di penjara juga, atau setidaknya dipanggil polisi itu. Habib Ja'far Shadiq itu ketika memaki-maki wakil presiden pada waktu itu, atau calon wakil presiden ya 2019 itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Ada begitu. Ya walaupun Gus Fuad kan juga pernah mengatakan Rois Am itu tua bangka. Ya mungkin kalau tua bangka kan memang sudah tua, mungkin masih susah dicari pasalnya, namanya tua kan memang tua. Masa mau dibilang belia, masa belia jadi ketua, jadi Rois Am? Ya ada benernya juga itu. Ada yang mengatakan ketua umum PBNU goblok atau tolol, nggak ngerti nasab. Ya memang mungkin nggak mengerti nasab. Kenapa? Karena yang ngapain juga Pak belajar ilmu nasab, sibuk jadi ketua PBNU kok. Apalagi standarnya ngerti nasab, ngelayani kalian debat di TikTok. Aduh. Jadi memang kadang-kadang itu kalau terburu-buru itu kurang bagus ya. Termasuk menghina orang itu ya mikir-mikir dulu kalau mau menghina. Lihat-lihat dulu. Ukur ya. Ukur. Ente siapa gitu. Enak nanti jadinya. Biar kalaupun ada satu konflik itu elegan, seimbang gitu. Ini ngelawan itu ya. Akhirnya ya begini begitu kan, jadi nggak seru kan. Tapi ya bagaimanapun kayaknya sudah nggak ada, mungkin selesai dengan permohonan itu, selesai ya, bagus lah ya. Lagian nggak usah lah penjara ya, udah mau lebaran kok. Sudah cukup dipenjara oleh keadaan, nggak perlu dipenjara di sel polisi ya. Kenapa? Karena pada masanya nanti siapapun berbuat hal yang tidak baik itu mesti akan merasakan penjara dari efek perbuatannya itu.
entah di dunia, entah di akhirat ya. Jadi ya kalau saya pribadi nothing personal lah. Kalau saya misalnya saya yang memutuskan di penjara atau tidak, ya tidak lah. Ngapain juga ya. Ngapain juga. Tetapi itu saya ya pribadi. Ya kalau orang lain wallahu alam. Ya, saya tidak mengatur orang lain. Allahumma hadina hadasabil.